اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته الذين تمسكون بشريعته إلى يوم الدين. Amin. Coba perbaiki shotnya ya. Biasakan duduk bersab ya, shotnya ada kelurusan dari samping kanan dan selangi ada kelurusan dari samping kiri dan ada kelurusan dari depan ya. Kalau kelurus dari samping, lurus dari depan, insya Allah pasti lurus juga dari sudut ya. Terbiasalah engkau menjadi orang yang lurus, kiri kanan depan belakang selalu lurus ya. Ya. Perilaku itu mencerminkan karakter. Perilaku itu mencerminkan karakter. Orang yang terbiasa duduk teratur, insya Allah, maka dia punya karakter yang mudah diatur ya. Karena tidak sedikit manusia susah diatur ya. Mau mengatur padahal statusnya bukan seorang pengatur. Nah, ini repot ini. Nah, kenapa ini perempuan barusan ya. Shotnya ya, lebih tertib banin. Ya, jangan seperti ikan. Ikan itu tidak pernah teratur safnya ya. Ikan itu tidak pernah teratur safnya. Maka janganlah engkau berkumpul seperti ikan. Abnai talabah wa banati at-talibat al-aisatu fillah. Malam ini kita akan ya mengalihkan sedikit materi pengajian kita terkait dengan menjelang pergantian tahun miladiah dari 2023 ke 2024. Kalau hari ini tanggal 28 Desember, itu artinya 3 hari ke depan tahun 2024 akan kita sambut kedatangannya, sekaligus tahun 2023 kita akan lepas kepergiannya ya. Kepergiannya itu adalah kepergian untuk selama-lamanya, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka siapa saja di antara kalian yang cinta dengan tahun ini, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena kebersamaanmu tinggal 3 hari ya. Hari boleh berulang, tanggal boleh berulang, pekan juga berulang, bulan pun berulang, tapi tahun tidak akan bisa berulang. Itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW tanggal, hari, dan bulannya. Jadi hari, tanggal, dan bulannya. Kelahiran beliau dengan wafat beliau persis sama. Jadi beliau itu lahir sekaligus wafat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sama itu. Tahunnya berbeda. Ya. Tahunnya berbeda. Oleh karena tahun itu tidak bisa berulang ya. Ini anak-anak semua
yang perlu kalian renungi, ya, perlu kalian renungkan. Oleh karena sebentar lagi pergantian tahun itu kita akan menjalani bersama. Bismillah. Ya, di penghujung tahun ini banyak sekali penyimpangan akidah yang sering terjadi. Kalau disorot menurut perspektif Islam, kalaupun ada yang membenarkannya, mungkin disorot dari tinjauan yang lain. Ya. Kalau disorot dari tinjauan akidah, ya, lalu akidah kita yang menjadi takarannya, maka banyak penyimpangan yang kerap kali kita temukan. Ya. Di antaranya, ya, ya, pergantian tahun itu kadang, ya, dilakukan berbagai tradisi, ya, seperti tiup trompet, ada juga bakar kembang api, ada juga pukul lonceng dan lain-lain. Ya, ya, ini mungkin dianggap biasa, ya, karena sudah menjadi tradisi akhir tahun dalam rangka menyambut tahun yang baru. Ya, hanya saja perlu diketahui bahwa ya, tradisi-tradisi macam itu tidaklah hanya tradisi belaka, itu punya muatan ritual untuk penganut agama tertentu. Tiup trompet, ya, itu tradisinya orang Yahudi. Ya, bermain-main api itu tradisinya orang Majusi. Pukul-pukul lonceng itu tradisinya orang Nasrani. Ya, tradisi ini untuk penganutnya tidak masalah bagi mereka, karena itulah ritual agama mereka. Ya, kita tidak boleh salahkan mereka. Ya, kita harus menghargai mereka. Yang salah kalau kita ikut mereka, nah itu yang salah kalau kita ikut mereka. Ya, biarlah itu semua adalah tradisi mereka yang memiliki nilai ritual. Kita tidak boleh ganggu itu. Ya, itu mendapat jaminan dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, artinya konsep toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran, konsep toleransi yang diajarkan di dalam Al-Quran bukan, ya, ikut ritual mereka, bukan. Kalaupun mereka ikut ritual kita, tidak bisa dilarang. Ya. Tidak ada larangan penganut agama lain untuk masuk ke dalam masjid, misalnya. Tidak dilarang itu untuk masuk ke dalam masjid, ya, ikut pengajian, ya. Andai kata mau ikut sholat, tidak masalah. Ya, masalah kalau kita ikut mereka, itu yang masalah. Kenapa? Karena syariat melarang. Kalau mereka ikut kita, mungkin tidak dilarang oleh syariatnya, dan syariat kita juga tidak melarangnya. Tidak melarangnya. Tapi kalau kita ikut mereka, itu ada larangan syar'i. Ya, yang pasti kita langgar kalau sampai kita, ya, mengikutinya. Inilah sehingga Rasulullah ada bersabda, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru gaya suatu kaum, maka dia dianggap bagian dari kaum itu.
Ya, lalu ya ini akidah yang harus kita luruskan. Seperti yang baru kita lewati ini, tanggal 25 Desember kemarin, yang jatuh bertepatan dengan hari Senin. Ya. Jadi kalau hari Senin 25 Desember, maka hari Senin akan datang itu 1 Januari. Itu tidak pernah salah itu ya. Selalu 25 Desember itu harinya sama dengan hari tahun baru. Ya, selalu sama itu. Nah, hari Senin kemarin nih, 25 Desember. Ya, jadi insya Allah hari Senin yang akan datang ini, ya, kita sudah memasuki tahun baru Miladiah 2024. Nah, ini hal yang perlu diperjelas, jangan sampai kita meyakini sesuatu yang berseberangan dengan informasi dalam Al-Quran. Keyakinan itu tetap kita hargai, tapi kita tidak sepakat atas kebenarannya. Ya, kita hargai sebagai suatu keyakinan untuk agama lain, namun kita tidak boleh ikut membenarkannya. Kenapa? Karena kita memiliki panduan kebenaran yang diyakini. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu diinformasikan kelahiran Isa alaihissalam yang sangat berbeda 180 derajat dari apa yang dipahami oleh umat Nabi Isa alaihissalam hari ini sejak dulu. Ya. Apa sebab? Coba lihatlah surah Maryam. Di dalam surah Maryam itu satu-satunya nabi yang dijelaskan kelahirannya itu betul-betul rinci, ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, kelahiran Rasulullah SAW ya, tidak dirinci di dalam Al-Quran dan hampir ya, ataukah bisa dikata bahwa tidak ditemukan sama sekali secara teks, ya, tidak ditemukan sama sekali secara teks informasi kelahirannya Rasulullah di dalam Al-Quran. Itu hanya jelas dilukiskan di dalam Barasanji. Barasanji itu sebenarnya adalah kitab sejarah, kitab sejarah yang ditulis oleh Syekh Ja'far al-Barazanji, ya, yang rujukannya dari hadis-hadis. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, memang jelas dan informasinya tegas, rinci disebutkan dalam Al-Quran tentang kelahirannya. Coba di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabazat min ahliha makana syarqiyya. Ingatlah, di dalam Alkitab ada seorang wanita yang tersebut namanya, dialah Maryam. Maryam ini seorang wanita yang dijamin oleh Rasulullah ahli surga nanti di hari kemudian. Jadi 4 wanita suci yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW di hari kemudian nanti pasti ahli surga. Yang pertama Asia, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Yang kedua ini Maryam bintu Imran. Nah, inilah yang melahirkan Isa alaihissalam. Yang ketiga
Khadijah bintu Khuwailid, ini istri pertamanya Rasulullah. Dan yang keempat adalah Fatimah bintu Rasulullah, anak terakhirnya Rasulullah dari Khadijah. Jadi Fatimah anak terakhir dari Khadijah. Ya, Khadijah istri pertama dari Rasulullah. Maryam bintu Imran adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah Maryam yang diceritakan di dalam Al-Quran, surah Maryam. Namanya sendiri diabadikan di dalam Al-Quran, menjadi nama salah satu surah. Dan bapaknya yang bernama Imran itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu surah yang bernama Ali Imran, surah ketiga setelah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ali Imran artinya keluarga Imran. Imran itu bapaknya Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan nama Nabi Isa dalam Al-Quran luar biasa banyaknya. Ya, ditebar. Kenapa? Supaya orang yang membaca Al-Quran tetap mengenal Isa alaihissalam. Ya. Kenapa berulang-ulang kali namanya Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran? Oleh karena banyaknya orang di belakang hari nanti yang menyalahpahami status Isa alaihissalam. Orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah mengakui kenabian Isa alaihissalam. Mereka menganggap Isa itu anak zina, tidak akan mungkin jadi nabi. Ya, jadi sangat-sangat dilecehkan martabatnya oleh orang Yahudi. Kalau orang Nasrani justru diangkat derajatnya lebih dari yang semestinya menurut keyakinan kita. Nah, kenapa? Karena dianggap adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti dia juga adalah Tuhan, karena anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Nah, jadi kalau dia adalah anaknya Tuhan, berarti dia juga adalah Tuhan. Maka dalam teologi Nasrani itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, nah, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Nah, terus yang ketiga ini adalah Ruhul Kudus. Jadi orang Nasrani memosisikan Isa alaihissalam lebih dari yang semestinya. Ya. Jauh lebih dari yang semestinya. Ya. Karena diposisikan sebagai Tuhan. Sementara orang Yahudi menjatuhkan martabat Isa alaihissalam ya sehina-hinanya karena dituduh sebagai anak zina. Lalu datang Islam. Islam ini datang ya meletakkan Nabi Isa alaihissalam pada posisinya yang tepat, pada tempatnya yang tepat. Tidak dilecehkan martabatnya seperti orang Yahudi dan juga tidak dikultuskan seperti orang Nasrani. Ya, ditempatkan pada tempat yang tepat. Siapa itu? Ya, beliau mengatakan inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Berarti bukan Tuhan. Karena mengatakan aku ini adalah hamba ataniyal kitab. Ya. Allah menganugerahkan kepada aku Alkitab, itulah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi ini Isa alaihissalam mengaku seorang nabi sejak usianya masih kecil. Ya, ini baru dilahirkan ini. Bayi yang baru dilahirkan sudah bisa berbicara. Kalau Nabi kita Muhammad SAW beliau nanti dilantik menjadi Rasul ketika usianya 40 tahun. Ini Isa alaihissalam masih bayi, ya, sudah mengaku jadi Nabi. Masya Allah. Kenapa ucapan itu terlontar? Ya, lihat ayat sebelumnya.
Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ketika itu ya Maryam bernazar untuk berpuasa. Puasanya bukan menahan makan minum, tidak. Jadi puasanya Maryam ketika itu bukan menahan makan minum, tapi menahan untuk tidak berbicara dengan siapa-siapa. Falan ukallimal yawma insiya. Fa'atat bihi qauma tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Orang-orang pada berkata, wahai Maryam, sungguh engkau tatkala ia menggendong-gendong bayinya ditanya, engkau itu membawakan sesuatu kepada kita, barang busuk, faria, tidak mungkin itu, sehingga dalam bahasa Inggris faria itu pahit ya, pare, artinya apa yang engkau bawa itu sesuatu yang aib untuk kita. Lalu disesali, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kenapa wahai saudarinya Harun? Harun yang dimaksud di sini menurut ulama tafsir ya, ketika itu kalau ada orang-orang baik namanya Harun ya, orang-orang yang baik itu namanya Harun. Jadi banyak sekali yang bernama Harun pada saat itu. Bukan hanya Nabi Harun, banyak sekali orang-orang baik diberi julukan Harun. Jadi kalau ada yang bernama Harun, insya Allah itu orang baik. Ya ukhta Harun, maka abuki ma'asawi wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, saudarinya orang yang baik-baik. Tiadalah bapakmu dan tiadalah ibumu orang yang bejat. Bapak dan ibumu itu orang baik-baik. Engkau itu berasal dari keluarga yang baik-baik. Kenapa sampai engkau melakukan hal yang sangat hina? Ya, maksudnya kenapa engkau sampai berbuat serong, lalu melahirkan anak yang tidak jelas bapaknya siapa? Itu sangat-sangat aib untuk kita. Engkau menodai kehormatan kampung kita, kehormatan keluarga kita, ya, kehormatan keluarga kita. Ya, engkau betul-betul perbuatanmu yang nista itu sangat mencoreng martabat keluarga, martabat kampung kita. Ini Maryam ini tidak bisa lagi berkata apa-apa ya, karena apapun yang dia sampaikan tidak akan mungkin bisa didengar oleh orang. Beliau hanya tunjuk bayinya, tunjuk. Maksudnya tanya ini, tanya si bayi ini, tidak usah tanya saya, karena engkau tidak akan mungkin percaya apa yang saya bilang. Fa'asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya, orang-orang itu pada berkata, manalah mungkin kita bisa berbicara dengan yang masih bayi. Ini masih bayi, tidak akan mungkin bisa kita bicara dengannya. Subhanallah, tiba-tiba sang bayi itu bercerita. Ya, ini di luar yang biasanya, di luar yang biasanya. Sejak kapan engkau melihat ada bayi yang bercerita? Baru saja dilahirkan sudah bisa berbicara. Pernah saya lihat dulu ya promosi di televisi ya. Ada seorang ibu hamil duduk di kursi ya. Sementara duduk di kursi bersih, begitu bersihnya langsung lompat keluar anaknya. Ya, bersih ibunya langsung, ibu yang hamil itu bersih, sekali bersih langsung lompat keluar anaknya. Begitu keluar anaknya lompat ya, langsung anaknya ya, anaknya itu ya dia angkat kepalanya lalu potret ibunya ya. Tiba-tiba anaknya itu bawa kamera potret ibunya
Saya bilang, ini barangkali mau menandingi Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi itu ya, ilusinasi, bukan fakta. Berbeda yang diinformasikan dalam Al-Quran, ini fakta ini ya. Langsung berbicara mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah seorang hamba Allah yang dititipkan kepadaku Alkitab, lalu menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dialah Allah yang menjadikan aku orang yang mubarak, orang yang berkah dimanapun aku berada. Dan Tuhanku telah mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Tidak mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tuaku, karena orang tuanya hanya satu. Nah, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan ya informasi itu, orang semua tercengang-cengang. Betul-betul Nabi nih, Nabi nih. Ya, tidak akan mungkin ada bayi yang bisa bercerita seperti itu. Lalu pembicaraannya itu benar. Ya, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk berbakti kepada ibunya, bukan kedua orang tuanya. Nah, kenapa sampai dia tahu kalau bapaknya tidak ada? Nah ini, jadi omongan-omongannya itu sesuai dengan fakta dan itu mengindikasikan kenabiannya, karena itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Inilah mukjizatnya. Jadi disinilah kita pahami bahwasanya betul beliau seorang nabi, bukan seorang manusia yang hina, apalagi bukan seorang manusia yang pantas untuk ya dikutuskan derajatnya menjadi Tuhan, sama sekali tidak. Ya. Jadi akidah Islam ini betul-betul wasatiyah, ya, yang bisa mengimbangi antara ekstrimnya orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam dan ekstrimnya orang Yahudi di dalam menghina Nabi Isa alaihissalam. Islam ini datang untuk menetralisir, ya, menurunkan derajatnya dari status Tuhan menurut umatnya turun menjadi nabi, dan juga mengangkat derajatnya dari ya dugaan hina orang-orang Yahudi, ya, sehingga tetap menjadi hamba-hamba pilihan Allah sebagai nabi dan rasul Allah. Itulah keyakinan kita. Itulah keyakinan kita. Adapun kelahirannya 25 Desember, ya, menurut yang dipahami oleh umatnya, itu dikritik lagi oleh Al-Quran. Dan kritikannya itu nanti insya Allah kita akan lihat pada pengajian kita berikutnya. Seperti apa Al-Quran mengkritik ya keyakinan ini, sehingga kita bisa menetralisir ya isu-isu yang berkembang, ya, dan itu ya tetap kita hargai sebagai milik agama tertentu yang meyakini seperti itu. Namun kita harus membentengi diri untuk kaum muslimin, jangan sampai keyakinan kita terseret mengikuti mereka, oleh karena informasi yang jelas dalam Al-Quran itu sudah ada. Nah, itulah rujukan kita, bahwasanya Isa alaihissalam tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Itu lahirnya bukan bulan Desember, tapi bulan yang lain, yang tepatnya pada musim kemarau, karena ditandai musim panas, ya, ditandai dengan adanya kurma itu berbuah dan buahnya itu sudah masak. Insyaallah nanti kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hibnal mursalin wa hamal malaikata muqarrabin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.